Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali bersama dengan saya Ayu Arman di channel Ma'arif Institute di program Ngeteh. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang bagi saya luar biasa. Kita akan belajar tentang pendidikan karakter di era global. Dan kita akan berbincang dengan Bapak Doni Kusuma, Master Edukasi. Dan ketika saya disodorkan dengan biodata dirinya, biodata diri Bapak luar biasa Bapak ini. Beliau banyak belajar tentang kemanusiaan ya Bapak ya. Kalau saya lihat dari kurikulum vitae Bapak, sekolah di luar negeri, di Italia, di Amerika, yang semua mengkaji tentang pendidikan, khususnya tentang pendidikan karakter. Dan saat ini Bapak Doni adalah pendiri dari Pendidikan Karakter Edukasi Consulting dan juga pernah menjabat sebagai anggota Badan Standar Nasional Pendidikan sampai akhir 2021. Oke Bapak, gimana kabar? Baik Mbak Ayu, puji Tuhan, sehat. Ya saya senang Bapak, hari ini kita berbincang tentang mungkin tema khususnya adalah strategi mendidik anak di zaman digital. Meskipun saya tahu Bapak adalah penulis buku pendidikan karakter yang banyak banget, ada 10-an buku kali ya Bapak ya. Dan kita akan mengkhususkan di sini di zaman digital. Ya. Kenapa kita memilih tema ini? Karena saya pikir sangat penting sekali karena kita melihat data-data atau realita di lapangan. Ada banyak anak-anak yang bagi saya itu berperilaku yang abnormal gitu Pak ya. Kasus terakhir adalah seorang anak pejabat yang melakukan kekerasan dengan tidak merasa bersalah gitu. Malah kemudian divideokan. Bagi saya itu kan siapapun manusia, dia mendapatkan pendidikan atau tidak mendapat pendidikan, sebenarnya hati itu punya hati karena manusia berbeda dengan binatang. Nah, kita akan bertanya, mungkin pertanyaan dasar saya sekali, bagaimanakah strategi mendidik anak di zaman digital ini dan pentingnya pendidikan karakter. Apa sesungguhnya pendidikan karakter itu, Bapak? Ya, betul Mbak Ayu. Jadi sebelum kita berbicara tentang strateginya, kita perlu paham dulu apa itu pendidikan karakter. Karena banyak orang ngomong tentang pendidikan karakter, tetapi maksud dan maknanya berbeda. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang pendidikan karakter itu kan ada dua kata ya. Di situ pendidikan, yang satu karakter. Kalau pendidikan itu jelas, usaha sadar dan terencana dalam membentuk manusia secara utuh. Jadi sebenarnya secara sederhana seperti itu. Kalau Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan karakter itu adalah perkembangan bantuan sosial untuk membantu pertumbuhan kodrat anak sehingga anak itu selamat dan bahagia. Jadi ada keselamatan dan kebahagiaan disesuaikan dengan kodrat manusia, itu arti pendidikannya. Nah, yang menjadi masalah kan karakter ini apa yang dimaksud? Karena di masyarakat kalau seseorang berbicara tentang karakter, biasanya itu diredusirnya pada tipologi, perangai, ciri-ciri kepribadian. Jadi misalkan perangai orang aktivis, lalu introvert, extrovert, itu kan tipologi kepribadian. Jadi sebenarnya kalau kita melihat tipologi kepribadian itu sesuatu yang sifatnya reduktif dari seseorang. Padahal faktanya seseorang itu diciptakan berbeda-beda dan dia punya full potensi sebenarnya. Jadi dalam arti tertentu anak itu, individu itu bisa jadi introvert sekaligus ekstrovert. Di satu sisi dia melankolis, di satu sisi mungkin kolerik, pernah marah-marah dan lain-lain. Nah, konsep ini harus kita luruskan karena kalau kita berbicara tentang karakter, dari kata aslinya bahasa Yunani itu karasu karasin, itu kan sebenarnya sesuatu yang sudah tercetak dari sononya. Jadi karakter itu kayak cetakan. Makanya dulu kalau orang berbicara tentang karakter, itu dia berbicara tentang kayak stempel yang dari lilin. Jadi di sini sudah ada stempelnya, lalu kalau lilinnya ditempelkan gitu, otomatis akan tercetak sesuai dengan... Berarti given? Given, jadi seperti itu. Itu kalau dari etimologinya ya, secara aslinya. Tetapi karakter seperti itu kan waktu itu dipahami bukan dalam konteks manusia, tetapi dalam konteks misalkan kalau kita masih ingat mesin ketik lama, itu kan ada karakternya tuh. Kalau kita pencet A, lalu kemudian di pitanya kena huruf A, maka di kertasnya akan tertulis huruf A. Itu sebenarnya arti karakter yang sesungguhnya. Maka sampai sekarang kan kita masih mengatakan kalau penulis-penulis ditanya, Pak Doni nulis ini 500 karakter ya. Nah itu artinya karakter itu huruf angka yang dicetak, sudah tercetak. Tapi itu kan berbicara di dalam konteks sastra, dalam konteks bahasa, dan dalam novel ada karakter itu tokoh ya. Jadi tokoh-tokohnya. Nah,
Sebenarnya dalam sejarah filsafat, karakter ini dipahami berbeda-beda. Memang dulu aslinya itu memang karakter sesuatu yang nggak bisa disentuh oleh manusia, nggak bisa dikuasai oleh manusia. Tetapi dalam perkembangannya karakter ini diterapkan dalam konteks bagaimana kita memahami manusia. Nah, dalam konteks ini Immanuel Kant misalkan pemikir Jerman mulai memasukkan bahwa karakter itu bukan hanya sekedar apa yang given dalam diri manusia, tetapi apa yang sebenarnya ada dalam potensi kemampuan manusia, dan itulah yang disebut nilai-nilai moral kalau menurut Immanuel Kant. Jadi manusia itu di satu sisi ya dia punya keterbatasan tapi dia mampu melakukan nilai-nilai. Nah, dalam perkembangan selanjutnya tokoh seperti Emmanuel Mounier dari Prancis mengatakan bahwa seseorang itu nggak bisa diredusir pada apa yang ada dari sononya, tetapi juga dia bisa mengatasi keterbatasannya. Nah, itulah yang kemudian saya sebut sebagai karakter. Jadi karakter itu bukan tipologi, bukan perangai, tetapi struktur di dalam diri kita di mana kita mampu untuk mengatasi keterbatasan kita. Dan cara manusia mengatasi keterbatasan ini dasarnya apa? Dasarnya adalah nilai-nilai. Nilai-nilai bisa nilai-nilai spiritual, nilai moral, ya nilai-nilai yang universal. Nilai itu kan sesuatu yang baik, luhur, berharga, dan pantas diperjuangkan oleh manusia. Jadi secara ringkasnya, karakter itu adalah struktur dalam diri kita di mana kita itu tidak berhenti pada keterbatasan kita, tapi kita bisa mentransendensi diri menjadi orang yang lebih baik karena kita punya nilai-nilai. Dan itu contohnya sudah banyak. Para pahlawan itu jelas sudah berkarakter karena dia mau bahkan mengorbankan hidupnya demi bangsa Indonesia ini untuk anak cucunya yang kedepannya. Mungkin dia nggak mengalaminya. Itu apa? Mengapa seperti itu? Karena dia bisa membaktikan hidupnya pada nilai-nilai. Dan nilai-nilai inilah yang merubah, mentransformasi masyarakat pada gilirannya. Maka saya mengatakan pendidikan karakter itu bukan sekedar pendidikan spiritual, bukan sekedar pendidikan moral yang baik secara manusiawi, tetapi tidak ada kaitannya dengan yang ilahi. Itu fatal juga ya. Tetapi lengkap, artinya kita harus punya dasar yang kuat dalam pembelajaran nilai-nilai sehingga kita mampu melaksanakan itu, bahkan ya totalitas kita punya komitmen untuk punya prinsip dalam nilai-nilai ini. Saya rasa kalau setiap orang memiliki prinsip yang berkarakter seperti ini, orang-orang itu akan mampu mengubah masyarakat. Nah, di Indonesia ini selama ini kan kalau pendidikan karakter, umumnya kan kita mengatakan sekolah itu mendidik anak menjadi anak yang baik. Banyak sekolah sudah berhasil kok mendidik anak yang baik, pergi ke masjid, ke gereja, jadi orang sukses, pinter, jadi pengusaha. Tetapi apakah mereka punya kemampuan transformatif? Mengubah apa yang kurang baik di masyarakat kita menjadi lebih baik, nah itu masih jauh dari harapan kita. Karena sekolah-sekolah kita mungkin sudah berhasil mendidik menjadi anak-anak yang baik, dalam arti spiritual, dalam arti sukses di bisnis. Tetapi ketika mereka berbicara tentang situasi manusia, misalkan keluarga miskin, prasejahtera, ketidakadilan, apakah pendidikan kita mampu melahirkan orang-orang yang mau memperjuangkan itu supaya masyarakat menjadi lebih baik? Nah, ini harus lebih tinggi lagi konsep pendidikan karakternya. Gitu. Kalau bisa saya simpulkan dengan pendek, berarti seseorang berkarakter adalah seseorang yang punya nilai dampak kebaikan untuk kemajuan umat manusia, ya, di mana ia dilahirkan, gitu ya. Jadi kemampuan dia untuk memilih nilai dan secara komitmen dia mau menghidupi ini, bahkan mengorbankan hidupnya bahkan. Jadi sampai pada level dia istilahnya bisa menjadi martir ya. Dia berani mati demi sesuatu yang baik dan benar demi kebaikan banyak orang. Untuk kebaikan umat manusia. Umat manusia itu pastinya. Di mana dia lahir dan di mana untuk. Betul. Bapak, begitu mulia sebenarnya orang yang punya pendidikan karakter. Nah, kalau sekarang kita melihat realita ya, dengan kehidupan yang global ya, khususnya dengan adanya digital gitu ya, melihat anak-anak realitas kehidupan saat ini, anak pejabat itu hanya salah satu kasus ya. Saya pikir ada banyak lagi yang belum terlihat gitu ya. Nah, Bapak melihat karakter anak-anak Indonesia, kita baru bicara anak Indonesia ya, belum kita bicara tentang orang tuanya, belum kita bicara tentang pejabat para pemimpin negeri ini, kita bicara tentang karakter anak-anak didik kita Indonesia saat ini seperti apa? Dengan adanya digital, teknologi. Saya percaya bahwa teknologi satu sisi memberikan kemudahan yang luar biasa, kita bisa mengakses pengetahuan atau mengkoneksikan di luar negara dan lain sebagainya. Tapi saya juga melihat dengan real bahwa digital juga memberikan dampak negatif yang luar biasa. Nah,
antara dua dampak positif dan negatif ini ketika seseorang tidak punya kemampuan mengatur dirinya kan bisa hilang itu. Nah, itu Bapak melihatnya seperti apa? Iya, memang saya melihat ya, saya sendiri sebagai guru misalkan waktu itu saya mempergunakan handphone untuk proses pendidikan itu tahun 2000. Itu pun hanya untuk menjaga berkomunikasi ketika siswa saya sedang bertanding. Kalau ada apa-apa lalu kemudian bisa ngubungin ke polisi, kemana itu ya. Itu tahun 2000 saya baru memakai. Waktu itu handphone sudah mulai ada, tetapi di sekolah belum ada dampaknya seperti itu. Nah, sekarang ini tahun 2023, hampir semua orang punya, setiap anak punya. Bahkan anak-anak umur 2-3 tahun, saya banyak memberikan pelatihan kepada orang tua. Saya tanya, kapan Bapak Ibu memberikan gadget kepada anak? Ada yang umur 2 tahun. Jadi anak masih duduk itu sudah dikasih handphone pada saat makan dan lain-lain. Nah, tentu situasi ini mengubah. Karena anak-anak yang zaman sekarang, mereka itu hidup di mana orang tuanya sudah lebih baik. Beda dengan orang tua zaman saya. Orang tua zaman saya itu masih hidupnya susah dari orang tua yang susah. Dan ketika dia berhasil, tapi masih menyadarkan anak pentingnya untuk berjuang. Tapi anak-anak sekarang lebih banyak dimanjakan oleh orang tuanya yang situasi ekonomi dan sosialnya sudah lebih baik. Ini mau tidak mau membuat anak itu menjadi punya mentalitas yang lembek dan tidak paham apa arti kerja keras, apa arti dedikasi, apa arti disiplin. Nah, ini kemudian menurut saya semakin ke sini itu karena memang ada kesadaran bahwa anak-anak itu punya hak yang harus dilindungi. Maka ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Waktu saya mengajar tahun 2000 itu kan belum ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehingga kita masih memakai model disiplin kuno, ya, keras gitu ya. Tapi setelah ada Undang-Undang Perlindungan Anak kan tidak bisa. Zaman berubah, situasi berubah, lalu tuntutan dari orang tua dan anak berubah, sehingga ketika pendidik mau berbicara tentang disiplin, komitmen pada nilai-nilai, itu menjadi sulit. Dikira bahwa dengan disiplin itu, lalu kemudian malah anak itu istilahnya dilecehkan, kemudian diperalat, lalu kemudian tidak nyaman, dan itu bisa melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, ini tentu saja sebuah konflik yang harus diselesaikan di dalam dunia pendidikan. Karena menurut saya, ketika anak-anak itu tidak diajar untuk bertanggung jawab, dan ketika bertanggung jawab sama orang tua dianggap, dan bahkan oleh anak dianggap dia sendiri direndahkan martabatnya, tentu ada sesuatu yang keliru. Sebagai contoh, dulu ketika ada murid saya terlambat, yang kita perhatikan adalah keterlambatannya itu sebagai bentuk pelanggaran terhadap aturan sosial. Maka kalau sudah ada kesepakatan sosial, anak harus tertib. Maka terlambat 1 menit pun kamu sudah melanggar aturan kesepakatan. Nah, pelanggaran ini harus dipahami sebagai kamu sudah melanggar aturan sosial, maka kamu harus bertanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya apa? Sudah kita beritahu. Kalau terlambat sebegini, tanggung jawabnya kamu nyapu, ngepel, bantu tukang kebun, dan lain-lain. Macam-macam, tetapi istilahnya community service. Jadi, membantu melayani yang di sekolah. Sekarang hal seperti itu bisa jadi disalah mengerti oleh orang tua. Anak saya mau sekolah kok disuruh kosek WC. Ya. Iya, paham. Iya kan? Sulit memahami orang tua zaman sekarang, tetapi beberapa sekolah sejak awal menjelaskan, ini bukan masalah hukuman, bukan sanksi, tetapi anak belajar untuk disiplin. Kenapa? Dia harus menghargai aturan sosial. Dan dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan. Sehingga dengan cara demikian dia akan tahu bagaimana cara menghayati nilai. Kalau melanggar ada dampak-dampaknya dan itu harus dia tanggung. Nah, inilah yang harusnya menurut saya harus menjadi proses pendidikan, Mbak Ayu. Tapi di sekolah-sekolah kita tidak banyak. Karena guru takut menegur, takut ini belum lagi di kalangan para guru pun ada ketidaksepahaman. Di banyak sekolah itu selalu ada guru yang populer, ada yang tidak populer. Guru yang populer itu kalau ada murid melanggar, ya sudah, nggak apa-apa ini. Tetapi ada yang guru tertib, dia menegur terus-menerus, akhirnya murid hanya taat karena takut pada guru ini. Nah, ini kan nggak kondusif dalam konteks pembentukan karakter. Sehingga menurut saya, jadi di zaman sekarang ini, orang tua, siswa, guru, seringkali tidak paham lagi apa nilai-nilai penting yang harus diperjuangkan dalam proses pendidikan. Itulah mengapa kemudian melahirkan anak-anak yang terdidik, dia bersekolah, tetapi bahkan untuk menghargai orang lain dia tidak bisa. Karena sudah terbiasa melanggar aturan, dibiarkan, lalu kemudian sudah terbiasa melihat orang lain menyakiti orang lain, tetapi lingkungan membiarkan. Makanya kasus-kasus, kenapa ya ada tawuran, kenapa
ada orang bisa brutal dan tidak merasa hati nurani terketuk? Ya karena anak itu tidak pernah punya pengalaman. Saya kasih contoh, Mbak, pengalaman saya ketika ada satu anak, ini dia sering terlambat. Orang tuanya itu orang tua kaya, tapi dia anak tunggal. Terus saya panggil, kamu sering terlambat. Kalau kamu tidak disiplin, kamu akan rugi. Dan kamu berarti nggak menghargai orang tuamu. Kalau kamu tidak naik kelas, berarti orang tuamu harus membayar lagi. Jangan berpikir bahwa orang tuamu kaya bisa bayar. Tetapi kamu sendiri tidak akan bisa hidup kalau nanti orang tuamu meninggal, kamu mau ngapain? Itu kan. Akhirnya apa? Untuk menunjukkan supaya anak ini bisa bersyukur dan berterima kasih atas lingkungan keluarganya, saya ajak itu 1 hari karena dia pernah terlambat sekitar 2 jam gitu ya. Atau alasan keluyuran ya. Dan udah beberapa kali saya catat, akhirnya saya bilang, oke, kamu ini terlambat lagi. Hari ini dan besok kamu nggak usah belajar di sini. Saya kasih di mana sekolahmu, kamu belajar di sana. Akhirnya anak ini saya antar ke panti asuhan. Tempat di mana dulu saya pernah mendampingi anak-anak yang penyandang disabilitas, itu tunarungu, penyandang disabilitas, bahkan anak yang secara intelektual itu Down syndrome. Jadi anak-anak ini benar-benar kalau tanpa bantuan orang lain tidak bisa. Saya kirimlah anak itu ke situ, saya bilang sama pembinanya, Mas, tolong dibantu anak ini diberi tugas untuk melayani anak-anak yang di sini, anak panti. Saya antar ke situ, terus sore saya jemput. Terus saya suruh pulang, besok paginya saya minta refleksi. Dia datang itu nangis dia. Kenapa? Pak, saya baru lihat orang seperti itu, dia bilang. Dan hati dia terketuk karena saya ini keluarga saya mampu, punya duit, tetapi saya nggak bisa menghargai apa yang diberikan oleh orang tua saya. Saat itulah sebenarnya titik di mana anak ini bertobat. Anak ini berubah. Dan saya rasa itu adalah awal mula titik balik dia mulai mengenal nilai karena dia mengalami bagaimana bersyukur dan berterima kasih pada orang tua. Setelah itu saya lihat anak nggak pernah terlambat. Karena dia tahu di luar sana banyak anak yang tidak beruntung seperti dia. Nah, saya rasa proses pendidikan karakter itu harusnya menyentuh hati seperti itu. Artinya harus ada pengalaman di mana dia berjumpa dengan orang, menghargai, mengalami, dan akhirnya itu mengubah hidupnya. Kalau tidak sampai ke situ, ya kita hanya mengatakan, anak-anak kita harus baik, kita nyumbang orang, kita berbuat baik, kita yuk respect, menghormati penyandang disabilitas. Tapi anak-anak ini kalau nggak pernah ketemu dengan penyandang disabilitas secara langsung, dia tidak akan pernah tahu bagaimana dan apa artinya menghargai para penyandang disabilitas. Bapak, kalau Bapak memberikan contoh seperti itu kan jadi akhirnya untuk menumbuhkan kesadaran akan nilai agar sang anak itu memiliki pendidikan karakter, itu kan harus ada perjumpaan, harus dia mengalami. Dan tidak banyak guru atau sekolah, itu artinya mendidik karakter anak itu kan ibaratnya sang anak itu kan kayak bayi gitu ya, kita tumbuhin gitu kan. Berarti itu tergantung oleh sang guru, tergantung oleh kurikulum sekolah, dan tergantung pada sistem pendidikan sekolah kita. Nah, sejauh apakah sistem pendidikan sekolah anak-anak kita ini di Indonesia ini yang mengarahkan anak-anak Indonesia itu memiliki karakter yang berbudi bernilai, yang memiliki empati, welas asih gitu mungkin ya? Ya, benar Mbak Ayu. Jadi untuk membentuk karakter anak yang seperti ini butuh guru-guru yang paham, butuh lingkungan sekolah yang mendukung, dan butuh sistem pendidikan yang kondusif. Karena kalau misalkan untuk mengatasi misalkan persoalan besar di masyarakat kita ini kan korupsi. Ya. Kalau anak tidak pernah diajarkan sejak awal melihat realitas korupsi dan dampak-dampaknya, dia nggak akan pernah merasakan bahwa korupsi itu melanggar nilai-nilai kemanusiaan, merugikan banyak orang. Nah, ini kita tidak banyak pengalaman anak-anak seperti itu terkait dengan korupsi. Tetapi yang terjadi di sekolah-sekolah kita justru bagaimana dana-dana itu dikorupsikan oleh guru, kepala sekolah, kerjasama dengan dinas. Sekarang ini dengan adanya bantuan pemerintah, udah banyak tuh mafia-mafia bantuan pemerintah, Mbak. Jadi 30% Mbak sekarang. Jadi sekolah didatangi oleh maklar bantuan pemerintah ini, yuk Bapak Ibu, kita akan bantu, tapi kami minta 30%. 30% sekarang. Wah, gede banget. Terus 30%. Ditanya apakah ada aturannya? Ada.
ini ada aturannya itu Persesjen. Yang buat itu Sekjen Kemdikbudristek. Terus di dalam aturan itu ketika saya baca, wah itu sangat kental dengan potensi korupsi dan KKN. Karena semua yang bekerja adalah pejabat pembuat komitmen, penyedia anggaran, dan lain-lain. Dan orang-orang ini entah orang dinas atau apa, kita tidak tahu ya, karena mereka pasti nggak akan mau disebutkan, tetapi dia hadir. Dan itulah yang membuat sekolah kita rusak. Karena apa? Kadang ada sekolah, kalau tidak menerima bantuan, kan lumayan 100 juta loh bantuannya maksimal. Kan kalau sekolah nggak punya lapangan, nggak punya ini, dicat, pagernya rusak, dan lain-lain, kan bisa menggunakan itu. Tetapi itu sudah dimakan, dikorupsi oleh maklar-maklar tadi. Nah, ini saya rasa fakta-fakta di sekolah kita. Nah, yang terkait dengan dari diri siswanya sendiri, di luar ada banyak pelecehan, bully, kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan di dunia digital. Seringkali Bapak Ibu guru tidak tahu apa harus bertindak. Karena banyak penelitian mengatakan, guru itu masih mengatakan kekerasan fisik itu lebih berat daripada kekerasan di dunia digital. Seolah-olah yang digital itu dianggap tidak. Padahal kasus-kasus bunuh diri karena seseorang dibully secara digital itu sudah sangat banyak. Dan bagaimana apa yang ada di dunia digital itu menjadi guru bagi anak-anak dan bagi banyak orang. Tanpa disadari, oh seperti itu. Banyak yang flexing, maka anak-anak sekarang pengennya flexing. Pamer kekayaan, itu mereka belajar dari dunia digital itu tadi. Jadi memang sistem kita, personalia kita memang harus banyak mengevaluasi diri ya. Karena terus terang untuk pendidikan karakter ini tidak bisa hanya satu sisi. Orang tuanya saja yang baik, sekolahnya tidak mungkin. Orang tua baik, sekolahnya baik, sistemnya buruk, tetap rusak pendidikan kita. Berarti ini PR yang sangat besar Bapak bicara tentang karakter. Ya. Padahal sama-sama berbicara tentang nilai. Nah, maka saya tidak ingin terjebak di dalam polarisasi bahwa pendidikan karakter itu harus didasarkan pada basis agama. Karena basis agama ini bagian dari relasi personal keyakinan individu pada yang Sang Pencipta. Maka seringkali orang keliru ketika berbicara tentang pendidikan karakter, ngomongnya agama dulu. Memang Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa yang pertama. Tetapi kan itu tidak berarti bahwa secara keseluruhan itu ada urut-urut. Tidak, itu terintegrasi sebenarnya.